Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Peristiwa yang terjadi di Deep Lightning Mountain menyebar ke seluruh wilayah Beast World dengan kecepatan yang sangat menakutkan dalam waktu 3 hari. Keterkejutan dan rasa takut yang disebabkan oleh berita ini melampaui ekspektasi semua orang. Seluruh wilayah perang binatang juga menjadi gempar sebagai akibatnya. Bagaimanapun, kematian seorang komandan iblis bukanlah kejadian yang sering terjadi di wilayah perang binatang. Meskipun Su Zong tidak dianggap menonjol di antara 8 komandan iblis yang hebat, ia tetaplah seorang komandan iblis. Selain itu, ada banyak sekali individu kuat yang mencoba menantangnya selama bertahun-tahun. Namun, mereka hanya menjadi titik bercahaya di lingkaran cahaya di atas kepalanya, yang memungkinkan reputasinya tumbuh dan kekuatannya meningkat. Namun, Panglima Iblis ini, yang telah menyandang gelar itu selama lebih dari 1 dekade, tiba-tiba terbunuh. Terlebih lagi, bukan seorang prajurit kuat dari wilayah perang binatang yang membunuhnya. Sebaliknya, itu adalah seorang manusia. Oleh karena itu, berita ini tentu saja menyebabkan keributan yang cukup besar saat menyebar. Faktanya, banyak prajurit kuat merasa kesal. Seorang manusia benar-benar berani bertindak begitu arogan di wilayah perang binatang mereka. Namun, kali ini, tidak ada yang mencoba mencari masalah dengan Lindong seperti yang mereka lakukan saat Lindong mengalahkan Cao Ying. Bagaimanapun, individu kuat yang dapat membunuh seorang komandan iblis, adalah eksistensi langka di wilayah perang binatang. Tentu saja, keributan besar ini tentu saja menarik perhatian dari faksi-faksi kuat di Beast World Region, yang banyak diantaranya tidak kalah dengan Deep Lightning Mountain. Beberapa orang bersemangat untuk bertindak, tetapi mereka akhirnya menekan keinginan mereka. Itu karena Demon Commander Deep Lightning Mountain saat ini bukanlah manusia. Sebaliknya, ia juga merupakan demonic beast yang kuat. Jelas merupakan keputusan yang bijaksana bagi Lindong untuk meminta Little Flame mengambil posisi komandan iblis. Meskipun dia cukup kuat, dia belum mencapai level di mana dia bisa mengalahkan semua orang. Oleh karena itu, dia harus sedikit mengurangi kekuatannya di tempat seperti ini. Bagaimanapun, dia sangat menyadari bahwa jika dia mengambil posisi komandan iblis, bukan hanya sebagian besar ahli yang kuat di Deep Lightning Mountain akan menolak untuk menyerah, tetapi juga kemungkinan komandan iblis lainnya akan memimpin pasukan mereka dan menyerang Deep Lightning Mountain keesokan harinya. Meskipun demikian, Deep Lightning Mountain jelas menjadi pusat perhatian selama periode waktu ini. Untungnya, tidak ada perubahan mendadak pada Deep Lightning Mountain setelah pemiliknya berganti. Selain fakta bahwa komandan iblis berubah, gunung yang tenang itu tetap damai seperti sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, sepasang mata yang mengamati Deep Lightning Mountain dengan saksama, mulai menjauh karena keheningan yang biasa terjadi. Namun, hanya mereka yang memiliki akses ke informasi istimewa yang tahu bahwa badai sedang terjadi secara diam-diam. Di wilayah iblis, terutama wilayah perang binatang yang sangat kacau ini, bukanlah tugas yang mudah untuk mencari kedamaian. Gunung Petir Dalam. Lindong duduk di atas batu di gunung yang tenang di belakangnya. Kekuatan Yuan yang agung mengalir di sekujur tubuhnya. Kekuatan itu mengikuti napasnya, berubah menjadi banyak naga ki sebelum masuk ke lubang hidungnya. Aura Lindong menjadi semakin tenang saat kekuatan Yuan mengalir ke dalam dirinya. Tampaknya ada aura seperti lautan tak berujung di bawah ketenangan ini. Suara angin kencang terdengar dari kejauhan. Kemudian, tubuh kekar yang dikenalnya mendarat. Lindong membuka matanya sebelum melihat Little Flame muncul di sampingnya. Selama kurun waktu ini, Little Flame berhasil menguasai Deep Lightning Mountain secara bertahap. Selain wajahnya yang awalnya menakutkan, kini ada aura yang sedikit berwibawa. Kau seharusnya sudah menyelesaikan semua masalah di Deep Lightning Mountain, benar kan? Lindong menatap Little Flame dan bertanya sambil tersenyum. Meskipun sebagian besar jenderal besar di Deep Lightning Mountain memilih untuk menyerah setelah kematian Su Zong, masih ada beberapa orang kuat yang tetap setia kepada Su Zong. Oleh karena itu, beberapa kekacauan memang terjadi selama 10 hari ini. Namun, Little Flame dengan cepat menyingkirkan para pengacau ini dan hampir tidak ada rumor yang muncul. Dengan bantuan kelompok Centong, jelaslah bahwa Deep Lightning Mountain perlahan-lahan jatuh di bawah kendali Little Flame.
Bagaimanapun, reputasi yang terakhir di Deep Lightning Mountain hanya kalah dari Su Zong. Sekarang setelah Su Zong meninggal, wajar saja Little Flame menggantikannya. Ini sepenuhnya dibenarkan. Bagaimanapun, mencoba merebut posisi orang lain tidak dianggap sebagai tindakan yang terlalu menjijikkan di wilayah iblis. Tempat ini memuja kekuatan di atas segalanya. Jika kekuatan seorang komandan lebih rendah dari bawahannya, wajar saja jika dia digantikan olehnya. Ya, Little Flame mengangguk. Dia membuka bibirnya dan tersenyum. Meng San dan Jenderal Tian E mungkin memiliki beberapa keinginan memberontak di hati mereka. Namun, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk saat ini. Aku akan meminta kelompok Centong untuk mengawasi mereka. Jika mereka berani menunjukkan sedikit saja kesetiaan, aku akan dapat melenyapkan mereka. Lin Dong mengangguk pelan. Duo Meng San hanyalah tikus. Sulit untuk mempertahankan mereka, tetapi juga mustahil untuk menyingkirkan mereka secara terang-terangan. Oleh karena itu, solusi terbaik mereka adalah menunggu mereka berdua kehilangan kesabaran. Tentu saja, Lin Dong tidak takut dengan apa yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, tanpa Su Zong yang mendukung mereka, sulit bagi mereka berdua untuk menjadi ancaman bagi mereka. Kakak, bagaimana lukamu? Little Flame menatap Lin Dong. Kondisi Lin Dong sudah pulih sepenuhnya selama masa pemulihan ini dan dia tidak lagi tampak lemah seperti sebelumnya. Lin Dong menggelengkan kepalanya sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat jari-jarinya. Baru setelah dia maju ke tahap kematian mendalam, barulah dia bisa menggunakan darah esensi tubuhnya dan batu leluhur untuk menyeimbangkan kekuatan antara simbol leluhur petir dan simbol leluhur pemakan. Jelas, kekuatan serangan seperti itu sangat mengerikan. Namun, menggabungkan kekuatan dari dua simbol leluhur yang hebat bukanlah hal yang mudah. Sayangnya, hal ini membuat tubuh sangat lelah. Di sisi lain, kau mungkin cukup kuat, tetapi kau mungkin yang terlemah di antara 8 panglima iblis saat ini. Lin Dong menatap Little Flame dan berkomentar. Little Flame mengangguk. Dia mungkin memiliki tubuh yang bermutasi, tetapi dia masih kurang dalam hal waktu pengembangan jika dibandingkan dengan monster-monster tua itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan beberapa metode lain untuk mengejar ketinggalan. Salah satu contohnya adalah pewarisan darah esensi. Lin Dong menatap mata Little Flame yang terfokus padanya. Dia tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah Burning Sky Furnace melesat keluar dan membengkak dengan cepat. Setelah itu, dia bergerak dan menuju ke tungku. Ikuti aku. Sekarang saatnya mengambil kembali warisan darah esensi. Mayat harimau besar berwarna abu-abu gelap mengambang di Burning Sky Furnace sementara bau darah yang kuat menyebar darinya. Setelah Su Zong meninggal, tubuhnya kembali ke bentuk aslinya. Lin Dong muncul di udara. Kedua matanya menyipit saat dia menatap mayat harimau berwarna abu-abu gelap itu. Kakak, darah esensi warisan itu telah disempurnakan oleh Su Zong. Apakah masih bisa diambil? Little Flame mengikuti Lin Dong. Kemudian, dia melirik mayat harimau besar itu dan bertanya. Mungkin terlalu sulit bagi orang lain. Lin Dong tersenyum. Ia mengepalkan tangannya dan pusaran hitam muncul. Kekuatan melahap yang dahsyat menyebar. Apakah kau lupa tentang simbol leluhur melahapku? Lin Dong menjentikkan jarinya saat berbicara. Pusaran hitam itu melesat keluar dan muncul di tubuh harimau abu-abu gelap yang besar itu. Kekuatan melahap dipancarkan. Itu seperti mulut besar yang menelan harimau abu-abu gelap itu sedikit demi sedikit. Harimau besar berwarna abu-abu gelap itu perlahan menghilang ke dalam lubang hitam. Sekitar setengah jam kemudian, harimau itu benar-benar menghilang dan tidak ada sedikit pun daging atau tulang yang tersisa. Sebuah lubang hitam tiba-tiba bergerak tepat saat harimau besar berwarna abu-abu gelap itu menghilang. Banyak pilar cahaya energi yang sangat agung dan murni melesat keluar darinya. Dilihat dari kejauhan, pilar itu tampak seperti matahari terbit yang cemerlang. Ketika Lin Dong melihat pemandangan ini, dia mengepalkan tangannya sebelum pusaran hitam itu berubah menjadi cahaya hitam dan kembali ke tubuhnya. Sebuah bola berwarna darah seukuran kepala manusia muncul di udara. Saat ini, Lin Dong dapat mendeteksi riak energi yang sangat murni di dalam bola cahaya berwarna darah. Garis-garis darah menempel di permukaan bola cahaya dan tampak seperti harimau berdarah yang sedang mengaum di langit. Itu memang separuh lagi dari warisan darah esensi.
Ketika Little Flame melihat bola cahaya berwarna darah, kegembiraan muncul di wajahnya. Lindong tersenyum tipis. Meskipun warisan darah esensi ini sepenuhnya disempurnakan oleh Suzong, namun warisan itu hanya meresap ke dalam dagingnya. Saat ini, Lindong bahkan telah menyempurnakan dagingnya. Oleh karena itu, warisan darah esensi secara alami diperas keluar lagi. Dengan mengandalkan kekuatan simbol leluhur devouring miliknya, Lindong mampu mengekstraksi darah esensi, kecuali jika darah itu telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh aslinya. Serap separuh lagi dari warisan darah esensi. Ada kemungkinan besar kamu bisa mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Lindong mendecakkan bibirnya setelah menyebutkan hal ini. Dia telah berlatih dengan keras, namun, dia hanya berada di tahap kematian mendalam awal. Namun, Little Flame telah melambung ke tahap kematian mendalam yang sempurna. Meskipun ini sebagian karena tubuhnya yang bermutasi, itu tetap membuatnya merasa tidak seimbang. Namun, Lindong dengan cepat memikirkan kekuatan tempurnya yang unggul, yang jauh melampaui levelnya, dan merasa sedikit senang. Setidaknya itu menutupi sedikit celahnya. Lindong melambaikan tangannya setelah suaranya terdengar. Bola cahaya darah itu langsung jatuh sebelum akhirnya digenggam oleh Little Flame. Namun, desahan terkejut keluar dari mulut Little Flame tepat saat dia hendak memurnikannya. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap api kecil. Little Flame meraih bola cahaya berwarna darah itu. Ia meremasnya dengan lembut dan terlihat cahaya darah muncul dari bola cahaya berwarna darah itu. Cahaya itu menyebar sedikit demi sedikit sebelum menyusut menjadi seukuran telapak tangan, dan muncullah sebuah benda perunggu kuno berbentuk segitiga. Potongan perunggu itu ditutupi warna hijau tua. Tampak seperti kotoran yang tertinggal setelah berlalunya waktu. Samar-samar terlihat dua kata kuno di sudut potongan perunggu itu. Barang, harta karun? Lindong meliriknya lalu mengerutkan kening. Apa itu? Little Flame mengusap-usap benda perunggu kuno itu. Ia membelai dagunya sambil tampak berpikir keras. Beberapa saat kemudian, tangannya akhirnya menghantam benda perunggu itu dengan keras. Mata harimaunya memancarkan cahaya gembira saat ia menatap Lindong. Kakak, aku tahu apa ini. Oh, Lindong mengangkat alisnya. Little Flame tersenyum. Apakah kakak pernah mendengar tentang perbendaharaan barang ilahi kuno? Lindong menyipitkan matanya. Dia secara alami cukup akrab dengan benda-benda suci kuno. Bagaimanapun, batu leluhur di tubuhnya menduduki peringkat kedua pada peringkat benda suci kuno. Selain itu, untuk menghadapi Raja Yimo Tianming itu, King Zi harus menggunakan benda peringkat ke-6 pada peringkat benda suci kuno, piring surgawi penghancur raja, sebelum dia dapat membunuhnya. Semua benda suci kuno ini memiliki kekuatan besar dan di tangan orang yang tangguh, benda-benda ini mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan. Kadang-kadang, bahkan mungkin untuk membunuh lawan di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap benda suci kuno akan menyebabkan mata banyak ahli memerah saat mereka memperebutkannya. Namun, apa yang terjadi dengan perbendaharaan barang suci kuno ini? Berdasarkan apa yang aku ketahui, ada harta karun barang suci kuno di wilayah perang binatang yang merupakan peninggalan zaman kuno. Ada banyak benda suci kuno di perbendaharaan itu dan semuanya sangat kuat. Little Flame membuka mulutnya dan tertawa. Namun, perbendaharaan barang ilahi kuno ini dijaga bersama oleh 8 faksi komandan iblis besar, dan hanya akan dibuka sekali setiap 3 tahun. Periode waktu itu juga merupakan saat atmosfer di wilayah perang binatang menjadi paling panas. Bahkan beberapa faksi yang tidak termasuk di sini, akan datang dan campur tangan dalam upaya untuk mendapatkan bagian. Namun, Little Flame berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sepertinya tidak semua orang akan berhasil mendapatkan benda suci kuno. Rumor mengatakan bahwa hanya beberapa faksi yang berhasil mendapatkan benda suci kuno saat terakhir kali perbendaharaan dibuka. Selain itu, di antara benda-benda suci itu, tampaknya yang paling kuat adalah benda suci yang disebut Gunung Berat 9 Langit. Dikabarkan benda itu berada di peringkat 32 dalam peringkat benda suci kuno. Gunung Berat 9 Langit. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia cukup tertarik dengan benda-benda suci kuno ini. Meskipun batu leluhur di tangannya memiliki peringkat yang sangat tinggi, saat ini tidak dapat memberikan banyak dorongan pada kekuatan bertarungnya, karena mengalami cedera parah selama perang besar di zaman kuno.
Paling-paling, dia dapat mengandalkan sifat-sifatnya yang unik dan lembut untuk menjaga keseimbangan antara dua simbol leluhur yang agung di tubuhnya. Apakah setiap orang bisa mendapatkan benda suci kuno saat perbendaharaan itu dibuka? Tanya Lindong. Bagaimana itu mungkin? Little Flame menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melambaikan tablet perunggu berwarna hijau kuno di tangannya dan berkata, "Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi objek yang menjadi subjek rumor yang menyebar liar di antara faksi-faksi besar di wilayah perang binatang." Tablet ilahi kuno. Lindong mengerutkan kening. Perbendaharaan barang ilahi kuno cukup misterius dan tampaknya memiliki energi yang sangat misterius. Seseorang hanya dapat mengandalkan tablet ilahi kuno untuk melewati penghalang energi itu dan memperoleh benda-benda ilahi kuno. Setiap kali perbendaharaan barang dewa kuno dibuka, satu tablet dewa kuno akan memungkinkan seseorang untuk memperoleh satu benda dewa kuno. Seseorang benar-benar perlu mengandalkan benda ini untuk mendapatkan benda suci. Lindong sedikit terkejut. Dia mengambil benda perunggu berbentuk segitiga dari tangan Little Flame dan dengan hati-hati memperkirakan beratnya. Perasaan berat yang aneh dirasakan di tangannya. Apa yang diperoleh Su Zong saat terakhir kali membuka perbendaharaan barang ilahi kuno? Mengapa dia tidak menggunakannya? Lindong bertanya dengan agak bingung. Jika Su Zong memiliki benda ilahi yang begitu kuat, kemungkinan besar Lindong akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar untuk mengalahkannya. Ekspresi Little Flame sedikit aneh saat dia menjawab, ini karena dia harus menyerahkannya kepada atasannya. Diserahkan ke atasannya? Lindong terkejut. Su Zong adalah salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat. Namun, ia harus menyerahkan benda-benda suci yang diperolehnya kepada atasannya? Kakak, ada total 8 panglima iblis hebat di wilayah perang binatang buas. Namun, ada juga kesenjangan besar di antara para panglima iblis. Su Zong hanyalah seorang panglima iblis yang telah bangkit dalam dekade terakhir. Di antara 8 panglima iblis, ada 3 yang telah mendominasi wilayah perang binatang buas selama beberapa ratus tahun. Secara tegas, mereka dianggap sebagai makhluk terkuat di wilayah perang binatang. Melawan monster-monster tua itu, bahkan Su Zong tidak punya pilihan selain tunduk pada salah satu dari mereka, kata Little Flame. Dulu, dari ketiga komandan iblis itu, Su Zong memilih untuk tunduk kepada komandan iblis naga langit. Benda suci Su Zong yang diperolehnya di perbendaharaan benda suci kuno juga diberikan kepada komandan iblis naga langit. Panglima iblis naga langit. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah komandan iblis yang terhormat ini adalah anggota suku naga? Dia hanyalah seekor naga bersayap 8 yang memiliki sedikit garis keturunan dari suku naga. Menyebut dirinya sebagai naga langit adalah kesombongan belaka. Little Flame mengerutkan mulutnya dan berkata, kali ini, jika bukan aku yang mengambil alih Su Zong sebagai komandan iblis dan gunung petir dalam jatuh ke tangan orang luar, dia mungkin akan bertindak. Meskipun demikian, aku memperkirakan bahwa hanya masalah waktu sebelum komandan iblis naga langit itu datang mengetuk pintu kita. Kekhawatiran melintas di mata Little Flame saat dia berkata, apakah panglima iblis naga langit itu sangat kuat? Ya, kekuatan tahap samsara. Little Flame mengangguk. Lindong mengerutkan bibirnya. Baru saat itulah dia merasakan tekanan yang besar. Meskipun Su Zong dikenal sangat dekat dengan tahap samsara, langkah ini sebenarnya merupakan celah yang sangat besar. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk mencari perlindungan dari komandan iblis naga langit. Biasanya, seseorang harus membayar harga untuk mendapatkan perlindungan dari komandan iblis naga langit. Su Zong harus menawarkan benda suci yang diperolehnya dari perbendaharaan benda suci kuno kepada komandan iblis naga langit sebanyak 3 kali. Baru setelah itu, ia dapat menyimpan benda suci tersebut. Namun, perbendaharaan barang ilahi kuno hanya dibuka setiap 3 tahun. Dengan kata lain, Su Zong harus membantu komandan iblis naga langit selama hampir 10 tahun. Jika kita menghitung waktunya, sepertinya jumlah waktu yang tepat ini telah berlalu. Sayangnya, dia tidak lagi dapat menikmati benda-benda ilahi itu. Little Flame berbicara sambil tersenyum. Ada berapa banyak prasasti dewa kuno? Lindong melambaikan kepingan perunggu di tangannya dan bertanya. Berdasarkan apa yang ku ketahui, ada 13 dari mereka. 3 komandan iblis yang hebat di antara 8 komandan iblis masing-masing memiliki 2.
5 komandan iblis yang tersisa masing-masing memiliki 1. Ada 2 faksi kuat lainnya di wilayah perang binatang yang memiliki 2 yang tersisa. Meskipun mereka tidak sekuat komandan iblis, orang juga tidak boleh meremehkan mereka. Jawab Little Flame. Dengan kata lain, setiap kali perbendaharaan barang ilahi kuno dibuka, 13 benda ilahi akan muncul di dunia ini. Lindong sedikit heran. Perbendaharaan ini benar-benar sekuat ini? Hanya 1 benda ilahi saja akan menghasut banyak orang untuk memperebutkannya. Apalagi jika 13 dari benda-benda itu muncul bersamaan. Objek-objek suci biasa tidak terlalu langka. Mereka tidak seperti yang ditemukan di peringkat objek suci kuno. Secara tegas, mereka tidak jauh lebih kuat dari tongkat kaisar petirmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong saat dia diam-diam merasa terkejut. Orang ini, yang menduduki peringkat kedua di peringkat objek suci kuno, jelas memiliki otoritas besar dalam hal-hal seperti itu. Lindong tersedak oleh kata-kata Yan. Dia berbicara dalam hatinya dengan nada agak tertekan, "Aku tidak punya pilihan, karena benda suci peringkat kedua di tanganku tidak banyak berguna bahkan sampai sekarang." Yan terbatuk datar. Ia sadar bahwa ia tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Lindong dalam hal kemampuan menyerangnya. Bagaimanapun, kerusakan yang dideritanya saat itu terlalu parah. Tentu saja, kau masih bisa pergi ke perbendaharaan barang ilahi kuno. Namun, selain dari jumlah benda-benda ilahi yang sangat sedikit, sebagian besar dari benda-benda ilahi itu tidak spektakuler. Namun, perbendaharaan itu sendiri adalah benda ilahi yang lumayan. Maksudmu, perbendaharaan barang ilahi kuno itu sendiri? Lindong merasa sedikit terkejut. Apakah itu juga sebuah benda ilahi? Ya, jika tebakanku benar, benda itu seharusnya berada di peringkat ke-10 dalam peringkat benda suci kuno, Aula Surga Misterius, jawab Yan. Aula Surga Misterius? Lindong sekali lagi tampak sangat bingung. Itu juga sesuatu yang dibuat oleh pemilikku saat itu. Kau harus tahu bahwa kami membutuhkan banyak peralatan untuk melancarkan perang skala penuh dengan Yimo. Aula Surga Misterius ini adalah benda suci pamungkas yang dapat membuat benda suci sendiri. Yang harus dilakukan hanyalah memasukkan bahan-bahan yang dibutuhkan ke dalam dan Aula Surga Misterius akan secara alami memurnikannya. Setelah itu, seseorang dapat memperlengkapi pasukannya dan mengumpulkan kekuatan tempur yang kuat. Tentu saja, barang-barang yang diproduksi secara massal ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di peringkat benda ilahi kuno. Namun, mereka juga tidak dapat diremehkan karena jumlahnya yang banyak. Selain itu, selain kemampuannya untuk memurnikan, Aula Surga Misterius ini juga memiliki kemampuan penyegelan. Jika kekuatan penuhnya diaktifkan, bahkan seorang Raja Yimo akan kesulitan melarikan diri setelah terperangkap di dalamnya. Harus dikatakan bahwa Aula Surga Misterius memainkan peran penting selama Perang Dunia Besar. Ia benar-benar mampu memurnikan dan menciptakan benda-benda suci dengan sendirinya. Lindong tanpa sadar mengangguk dengan cara tertegun. Perbendaharaan barang suci kuno atau lebih tepatnya Aula Surga Misterius ini benar-benar tangguh. Kau bisa mencobanya. Jika kau berhasil mendapatkan Aula Surga Misterius, itu pasti akan sangat membantumu. Kilatan kegembiraan melintas di mata Lindong. Mengabaikan kemampuannya untuk menciptakan benda-benda suci, hanya kemampuan untuk menyegel Raja Yimo sudah cukup untuk membangkitkan hasrat Lindong. Bagaimanapun, ini adalah langkah yang sangat sulit baginya untuk dicapai dengan kekuatannya saat ini. Berapa lama lagi sebelum gudang harta karun Dewa Kuno dibuka lagi? Lindong mengangkat kepalanya, menatap Little Flame dan bertanya. Coba kulihat, perbendaharaan barang suci kuno akan dibuka lagi dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Akhirnya aku menyadari mengapa Qinzi menginginkan mayat Suzong. Dia sebenarnya mengincar tablet ilahi kuno di tubuh Suzong. Dengan melakukan itu, dia akan bisa mendapatkan 2 benda suci saat perbendaharaan benda suci kuno dibuka lagi. Salah satunya akan diserahkan kepada mereka yang di atasnya, sementara yang lain akan disimpan olehnya. Little Flame mengatupkan bibirnya dan berkomentar. Lindong mengangguk. Dia merasa Qinzi bertingkah aneh hari itu. Ternyata Qinzi bertingkah aneh setelah kejadian ini. Kakak, apakah kamu juga tertarik dengan harta karun barang suci kuno? Tanya api kecil. Akan sangat bermanfaat bagi kita jika kita bisa mendapatkan 1 atau 2 benda suci.
Lindong tersenyum. Ia melambaikan tangannya ke bawah dan berkata, namun sebelum itu, kau harus memurnikan warisan darah esensi ini. Little Flame mengangguk dengan berat. Dia juga tahu bahwa ada banyak orang kuat yang mengincar perbendaharaan barang ilahi kuno. Oleh karena itu, bukanlah tugas yang mudah bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari hasil jarahan itu. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka berdua melesat keluar dari kuali langit terbakar. Little Flame tidak berlama-lama setelah memperoleh warisan darah esensi. Mereka mengobrol sebentar sebelum dia buru-buru kembali untuk melakukan retret dan menyempurnakannya. Lindong tersenyum saat melihat sikap cemas Little Flame. Sementara itu, telapak tangannya dengan lembut mengusap tablet ilahi kuno di tangannya. Harta karun barang suci kuno ya, aku cukup tertarik padamu. Setelah Little Flame memperoleh separuh lagi dari warisan darah esensi, ia memilih untuk segera melakukan retret dan menyempurnakannya. Pengelolaan Deep Lightning Mountain diserahkan kepada Lindong. Hal ini membuat Lindong pusing. Lagi pula, ia tidak memiliki kemampuan seperti Tang Xinlian dan tidak dapat mengelola faksi besar dengan baik. Untungnya, ia senang mengetahui bahwa meskipun Deep Lightning Mountain masih menderita beberapa efek berantai karena perubahan kepemilikan, tidak ada masalah besar. Lindong memulai latihannya sendiri setelah melihat bahwa Deep Lightning Mountain stabil. Meskipun ia telah maju ke tahap kematian mendalam awal, tingkat kultivasi ini masih sedikit kurang, mengingat kekuatan lawan-lawannya. Meskipun ia mungkin dapat menggunakan banyak trik untuk menjembatani kesenjangan di antara mereka ketika bertarung, terlepas dari berapa banyak teknik yang dimiliki seseorang, kekuatan fundamental seseorang masih merupakan faktor yang sangat penting. Namun, dalam hal meningkatkan kekuatannya, Lindong hanya bisa berlatih secara perlahan namun pasti dalam hal kultivasi Yuan Power. Oleh karena itu, setelah memikirkannya dengan saksama, Lindong memutuskan untuk memfokuskan perhatiannya pada energi mentalnya. Dalam hal energi mental, Lindong memang memiliki bakat yang menakutkan yang bahkan mengejutkan Little Marten. Namun, Lindong memfokuskan sebagian besar waktunya pada pelatihan Yuan Power. Hal ini mengakibatkan kultivasi energi mentalnya sering tertinggal. Meskipun kadang-kadang melonjak karena beberapa faktor yang tidak terduga, itu tidak diragukan lagi tidak memiliki stabilitas Yuan Power-nya, yang telah berkembang dengan cara yang sangat alami. Energi mental Lindong saat ini berada di puncak Divine Symbol Master awal. Jika dia bisa maju selangkah lagi, dia akan mencapai level Divine Symbol Master tingkat lanjut. Pada saat itu, energi mentalnya akan memiliki kekuatan yang mirip dengan ahli tahap kematian mendalam. Kombinasi keduanya akan memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan yang cukup kuat. Namun, mencoba meningkatkan energi mentalnya bukanlah tugas yang mudah. Saat Lindong memeras otaknya atas masalah ini, Yan, yang selalu tidak dapat ditemukan, tiba-tiba memutuskan untuk memberinya bantuan karena kebaikan hatinya. Lindong duduk di panggung batu di aula besar Deep Lightning Mountain, yang khusus digunakan untuk pelatihan. Di bawah panggung batu, Chen Tong dengan hormat menyerahkan 10 tas Qiankun kepadanya. Tuan Lindong, setiap kantong Qiankun berisi 10 juta pil Xuan Yuan. Bawahan ini dapat pergi ke perbendaharaan untuk mengambil lebih banyak jika ini tidak cukup. Chen Tong merasakan sakit yang berdenyut-denyut saat mengucapkan kata-kata itu. 100 juta pil Xuan Yuan. Meskipun Deep Lightning Mountain mereka cukup kaya, hal itu tetap saja membuatnya, orang yang mengelola kekayaan Deep Lightning Mountain, merasa sakit hati karena menghabiskan begitu banyak sekaligus. Haha, aku baik-baik saja untuk saat ini. Aku telah merepotkan saudara Chen Tong. Lindong berkata sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya sebelum tas Qiankun mendarat di tangannya. Little Flame mengendalikan Deep Lightning Mountain dan telah mewarisi sumber daya yang luar biasa dari faksi besar ini. Kalau tidak, akan sangat melelahkan bagi Lindong, jika dia harus mendapatkan 100 juta Xuan Yuan pil sendirian. Chen Tong menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Lindong. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Lindong dan pergi. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa mungkin sudah saatnya pasukan Deep Lightning Mountain berangkat lagi. Jika tidak, cadangan mereka saat ini di kas negara tidak akan mampu membiayai pengeluaran Lindong. Lindong memperhatikan Chen Tong pergi. Baru kemudian dia bertanya sambil tersenyum. Saya sudah mendapatkan pil Xuan Yuan yang Anda butuhkan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?
Cahaya putih terbang keluar dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, berubah menjadi sosok cahaya. Yan menghisap 10 kantong Qian Kun ke tangannya sebelum mengangguk. Dia berkata, apakah kamu ingat bagaimana kamu menggunakan batu leluhur untuk melatih energi mentalmu dulu? Lindong terkejut mendengar ini. Dia menghela napas dan mengangguk. Saat itu, dia masih berlatih di Kekaisaran Yan Agung. Itu benar-benar sudah lama sekali. Batu leluhur memang memiliki kemampuan untuk meredam energi mentalmu. Namun, kau tidak tahu cara menggunakannya di masa lalu. Selain itu, energi mentalmu yang lemah saat itu tidak dapat menahan penenangan seperti itu. Karena itu, aku tidak pernah menyebutkannya kepadamu. Sekarang, bagaimanapun juga, kau seharusnya bisa menahannya, kata Yan. Meskipun dia sedang tertidur saat itu, dia masih bisa mendeteksi beberapa cara di mana Lindong telah menggunakan batu leluhur. Pada saat itu, Lindong telah menggunakan batu leluhur dengan cara yang sangat menyakitkan baginya untuk dilihat. Pemilik saya juga mempraktikkan Yuan Power dan energi mental. Bahkan, dia mencapai tingkat puncak dalam kedua kultivasi ini. Lindong sedikit terkejut. Kemungkinan besar dia tidak menyangka bahwa makhluk terkuat yang pernah ada sebenarnya telah memilih untuk melatih kedua jenis kekuatan itu juga. Meskipun ini bukan jalan yang langka, banyak yang menyentuh kedua jenis kekuatan ini memiliki satu yang menjadi fokus mereka, dan yang lainnya sebagai asisten. Faktanya, bahkan Lindong akan lebih condong ke arah kekuatan Yuannya dan dia akhirnya mengabaikan kultivasi energi mentalnya sebagai akibatnya. Kedua kekuatan ini sama-sama sangat kuat. Namun, tidak dapat dielakkan bahwa salah satu dari mereka akan lebih kuat, jika kedua kekuatan itu hidup berdampingan dalam tubuh yang sama. Di masa lalu, alasan keberadaanku adalah untuk menjaga keseimbangan kedua kekuatan yang kuat ini di dalam tubuh pemilikku. Meskipun pemilikku kemudian berhasil mencapai level yang melampaui dunia ini dan tidak lagi membutuhkanku untuk menjaga keseimbangan, aku sangat penting sebelum dia berhasil melakukannya. Sekarang Yimo telah muncul kembali di dunia ini, tidak ada yang tahu kapan perang dunia berikutnya akan terjadi. Oleh karena itu, kau harus mencoba meningkatkan kekuatanmu. Untuk benar-benar menahan serangan suku Yimo, kita membutuhkan leluhur simbol kedua. Yan menatap Lindong, sementara matanya menjadi sangat serius. Ini juga pertama kalinya Lindong melihat ekspresi serius di mata Yan. Dia segera tertawa getir dan berkata, kau benar-benar melebih-lebihkanku. Meskipun aku selalu sangat percaya diri, jika kita membicarakan ini, Master S seharusnya memiliki peluang lebih baik daripada aku, benar kan? Aku tahu kalau pacar kecilmu adalah reinkarnasi dari Master S. Yan menatap Lindong. Aku juga tahu, meskipun guruku berkata bahwa Master S adalah orang yang paling mungkin mencapai levelnya. Namun, simbol leluhur memilihmu. Apa maksudmu? Lindong mengerutkan kening. Simbol leluhur adalah benda suci yang paling kuat di dunia ini dan memiliki kecerdasan. Dari sudut pandang tertentu, mereka tidak dapat hidup berdampingan dalam satu tubuh. Simbol leluhur pemakan bisa melakukannya. Lindong mengingatkan. Memang, simbol leluhur pemakan memiliki kapasitas penerimaan terbesar di antara simbol leluhur. Namun, Anda juga harus tahu bahwa bahkan master pemakan gagal untuk berhasil memurnikan simbol leluhur kedua. Simbol leluhur pemakan juga memiliki pemilik lain setelah master pemakan. Namun, mereka tidak pernah memiliki simbol leluhur kedua seperti yang kamu miliki. Mengingat kemampuan mereka, itu bukan karena mereka tidak dapat menemukan simbol leluhur kedua. Maksudmu? Lindong menyipitkan matanya dan berkata, alasan mengapa aku mampu memurnikan simbol leluhur petir tidak berhubungan dengan simbol leluhur pemakan. Hal ini membuat Lindong merasa sedikit tersesat. Dia tidak pernah merasakan kedekatan seperti ini dengan simbol leluhur. Faktanya, ketika menyempurnakan simbol leluhur petir saat itu, dia hampir terbunuh oleh sambaran petir itu. Itu ada hubungannya, namun, itu bukan faktor yang paling penting. Faktor yang paling penting adalah adanya kedekatan antara kamu dan simbol leluhur. Oleh karena itu, simbol leluhur memilihmu. Yan menatap Lindong. Kedekatan ini hanya muncul pada pemilikku sejak zaman dahulu. Lindong tertegun. Ia langsung merasa kulitnya mati rasa. Sebaiknya kau tidak memberitahuku bahwa aku adalah reinkarnasi dari leluhur simbol. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterimanya. Dia adalah Lindong dan memiliki kesadaran yang sepenuhnya miliknya.
Dia tidak ingin ada sesuatu yang tercampur di dalamnya. Akan lebih baik jika itu terjadi. Yan tersenyum getir. Pemilikku membakar reinkarnasinya untuk menutup celah antara alam. Dia sudah benar-benar menghilang dari dunia ini dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Lindong menghela napas lega. Ia merasa punggungnya basah karena keringat dingin. Namun, ia tidak merasakan apapun seperti memiliki kedekatan. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia telah bertahan di antara hidup dan mati berkali-kali untuk sampai ke tempatnya saat ini. Meskipun demikian, ini berarti bahwa kamu memiliki potensi untuk menjadi leluhur simbol kedua. Simbol leluhur tidak membuat pilihan acak. Mata Yan sedikit aneh saat dia menatap Lindong dan berkata, "Bukankah itu terlalu mengada-ada bagiku sekarang?" Lindong tidak berdaya. Diskusi ini terlalu mengada-ada baginya saat ini. Yan tidak berkomitmen. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Lupakan saja. Mungkin memang terlalu dini bagiku untuk memberitahumu ini sekarang. Pertama-tama kita harus menyelesaikan masalah pengembangan energi mentalmu." Dia melambaikan tangannya sambil berbicara. Seketika, 10 kantong Qiankun terbang keluar. Tak lama kemudian, 10 sungai pil besar yang terbentuk dari pil Xuan Yuan bersiul ke depan. Mereka tampak seperti naga besar yang berjongkok di aula besar ini. Ketika 100 juta pil Xuan Yuan berkumpul bersama, energi yang terkandung secara alami telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Karena pengumpulan energi, sebenarnya ada suara percikan air yang dipancarkan. Gelombang riak kekuatan Yuan yang agung menyebar. Melayang di udara, segel tangan Yan berubah secepat kilat. Setelah itu, dengan suara gemuruh yang dalam, 10 sungai pil tiba-tiba saling bertabrakan. Kemudian, gelombang kejut energi yang menakutkan menyebar. Saat gelombang menyebar, samar-samar, ada objek besar setinggi 1000 kaki yang perlahan terbentuk. Itu adalah lempengan cahaya misterius yang sangat besar. Atmosfer yang berat menyelimutinya. Cahaya merasuki lempengan cahaya itu, seolah-olah telah membentuk dunianya sendiri. Yan berdiri di langit. Ia melihat piringan cahaya besar itu dan tersenyum menatap Lindong. Namun, Lindong bisa merasakan ada maksud nakal di matanya. Kemudian, Yan membungkukkan badannya dan memberi isyarat agar Lindong masuk. Ini adalah sesuatu yang diberikan pemilikku kepada murid-muridnya saat itu untuk melatih energi mental mereka. Selamat datang, kamu adalah orang ke-9 yang masuk. Lindong memperhatikan pelat cahaya besar ini. Dia bisa mendeteksi riak berbahaya darinya saat dia bertanya dengan gelisah. Yan tertawa, suaranya yang santai membuat pori-pori di sekujur tubuh Lindong berdiri. Penjara ilahi yang tak berujung.